Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah sehat, Pak Rudi. Pak Rudi juga sehat? Alhamdulillah saya sehat. Baiklah, di sini saya akan melakukan coaching. Betul ya Pak Eko? Betul Pak Rudi, sangat betul. Ya, di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti saat Bapak coaching itu sudah sesuai menggunakan alur cerita atau belum? Dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach? Dan bagaimana sih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak? Nanti jangan lupa ya Pak, saat proses pelaksanaan coaching, Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Uh, Baik Pak. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik Pak. Di sini dalam proses coaching ada 3 hal kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presentasi, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik Pak, dari ketiga kompetensi yang telah saya sebutkan tadi, mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Pak, karena dengan mendengarkan aktif saya akan menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau 100% atau saat presentasi, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coach. Kemudian, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya? Baik Pak, untuk indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi, atau coach juga memiliki rencana kedepannya apa yang harus dilakukannya nanti. Baik, mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya untuk sebelum Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bapak mengujikan coaching itu selalu mengingat ya Pak, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi dan melakukan coaching, semoga mendapat hasil yang maksimal. Baik Pak, terima kasih Pak atas sarannya. Semoga saya bisa menerapkan apa yang telah Pak Rudi sampaikan kepada saya. Baik, selanjutnya pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh host dan Jose. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ahlan. Waalaikumsalam Pak Eko. Pak Ahlan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Eko sehat nih. Kabar Pak Eko juga bagaimana Pak Eko? Alhamdulillah Pak Ahlan sangat sehat dan sangat luar biasa. Pak Ahlan, katanya ada yang mau dibicarakan ini ya? Iya Pak, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan kepada Bapak nih. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Pak. Setelah saya amati di sekolah, itu cara pembelajarannya itu masih monoton Pak. Pembelajarannya itu masih dengan metode yang lama, seperti metode konvensional, yaitu hanya dengan ceramah gitu. Jadi terkadang membuat siswa-siswa itu juga menjadi bosan. Dalam pembelajaran juga, ya saya ingin pembelajaran yang saya inginkan tuh pembelajaran yang agak bervariatif gitu Pak, tidak monoton. Jadi tidak memungkiri pada zaman sekarang itu Pak, ya, yang perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat. Ya, jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan diri lah Pak, ya, untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini gitu Pak. Oh baik Pak Ahlan, tentunya ide Pak Ahlan akan sangat luar biasa. Jadi Pak Ahlan ingin
menyampaikan materinya bervariasi. Begitu ya. Terus kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit itu, apa sih harapan yang Pak Alan inginkan? Ya, Pak. Ya, Pak. Yang saya harapkan tuh Pak, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru tadi tuh Pak, supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya tuh Pak, ya. Baik Pak, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak. Kira-kira perubahan atau cara penyampaian materi seperti apa yang Pak Ahlan inginkan dalam proses pembelajaran ini Pak Ahlan? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran Pak yang lebih bervariatif lah, gitu kan. Misalnya dengan metode-metode sekarang ya yang lagi marak nih Pak, seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau tidak tahu jauh tuh yang sering kita gunakan tuh adalah PowerPoint Pak. Jadi itu cukup bagus sepertilah, kira-kira seperti itu Pak. Baik Pak, jadi intinya ingin menyampaikan materinya dengan lebih bervariasi seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang ideal, ada kondisi yang ideal, dan kita berbicara tentang level 1 sampai 10, kira-kira dalam situasi ini berada di level berapa lah Pak? Ya, kira-kira mereka nih masih di level 5 lah gitu Pak ya. Karena di sekolah ini juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah gitu Pak. Jadi kira-kira tuh posisi levelnya masih di posisi 5 Pak. Baik Pak, jadi masih di level 5 ya Pak ya. Untuk saat ini, ya kira-kira pada saat Pak Ahlan inginkan perubahan, nanti kira-kira menuju ke level berapa lah Pak sesuai target Bapak nih? Saya inginkan sih Pak di level 7 lah saja itu dulu Pak. Sudah cukup lah ya. Mengingat tadi itu Pak, guru-gurunya masih banyak guru yang senior-senior gitu Pak di sekolah kita nih Pak. Sangat baik Pak Ahlan. Jadi Pak Ahlan menginginkan ke level 7 ya. Untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Bapak pilih ide atau rencana mau buat apa terhadap rekan-rekan guru yang ada di sekolah Pak Ahlan ini? Ya, sebenarnya itu masih di pikiran saya gitu Pak ya. Apa mungkin saya nih ya akan membuat pendampingan atau monitoring Pak kepada rekan-rekan guru itu secara bergiliran Pak. Seperti itu Pak. Baik Pak Ahlan, berencana akan mengadakan monitoring ya atau pendampingan secara individu itu akan sangat bagus. Adakah lagi strategi lain yang akan digunakan Pak Ahlan? Baik Pak, mungkin ya seperti itu. Kemudian saya akan mengkonsultasikan dulu Pak terlebih dahulu kepada kepala sekolah, misalnya untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah Pak. Oh, sangat baik Pak Ahlan dan sangat luar biasa. Baik, jadi pilihannya dua nih ya Pak Ahlan ya, yaitu mau melakukan monitoring atau Pak Ahlan berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang paling nyaman bagi guru-guru di sekolah Pak Ahlan itu yang mana ya Pak? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Pak ya. Mengingat tadi banyak kondisi guru itu yang senior Pak. Jadi tidak bisa mengikuti kalau misalkan kita itu mengadakan workshop. Juga kalau workshop itu juga membutuhkan biaya tentunya Pak ya. Baik konsumsi segala macam narasumber yang kita hadirkan gitu kan. Tentunya juga membutuhkan waktu yang cukup lama juga Pak. Baik Pak Ahlan. Jadi intinya Pak Ahlan ini lebih baik atau lebih tepat lagi menggunakan metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Pak Ahlan akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Pak ya. Mungkin minggu depan saya akan mulai mentoring kepada rekan-rekan guru itu secara bergiliran Pak. Baik Pak Ahlan, berarti minggu depan Pak Ahlan berencana melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah yang nanti akan membantu Pak Ahlan dalam pelaksanaannya Pak? Baik Pak, nanti saya akan meminta bantuan guru lain seperti Pak Andi ataupun Bu Dewi Pak. Dia itu sudah ahli IT di pembelajaran di sekolah kita Pak. Baik Pak, jadi Pak Ahlan akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, gitu ya Pak Ahlan ya? Benar gitu Pak. Jadi saya coba berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk membantu saya ya melaksanakan mentoring tersebut Pak.
Baik Pak Ahlan, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini yang dan saya tidak sabar lagi mendengar cerita Pak Ahlan tentang proses keberhasilan tentang rencana Pak Ahlan ke depannya. Apakah Pak Apakah Pak Ahlan hasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini, tetapi mudah-mudahan Pak Ahlan berhasil ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan, tetapi sebelumnya kira-kira apa sih yang Pak Ahlan dapatkan dari perbincangan kita kali ini, Pak? Baik Pak, selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Pak ya. Jadi tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan itu untuk mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif gitu Pak, dengan metode mentoring tadi Pak. Baik Pak Ahlan, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti di minggu depan ya Pak ya. Yaitu tentang aksi yang sudah Pak Ahlan lakukan. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ahlan dan kita sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum Pak Ahlan. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah ya Pak Eko, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi, sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya ya Pak. Dari indikator tercapainya yang diinginkan Pak Eko tadi. Sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Eko terkait indikator tersebut? Baik Pak, terima kasih Pak, dan alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching. Berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasikan dengan cara menanyakan kepada coach, yaitu tentunya Pak Ahlan, informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi di dalam sekolah. Kemudian saya sudah menanyakan juga tentang rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach, yaitu Pak Ahlan, untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang akan diambil. Begitu Pak. Ya, baik. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak Eko ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kemudian coaching juga sudah menetapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak Eko ya. Di sini sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Pak Eko. Dari yang saya lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Baik Pak. Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapi di sekolahnya, Pak. Luar biasa sekali ya Pak Eko ya. Tadi padahal sudah menetapkan Tirta itu sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Eko itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dan diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Pak Eko. Kemudian Pak Eko pengen lebih menggali lagi ya. Ya, semoga nanti next ke depannya Pak Eko lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya Pak Eko, dengan berbagai pengalaman lagi ya Pak Eko ya. Oke Pak Eko, saya cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi.